Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk membuat video drama sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Bagus Maula Hakim, absen 4. Saya Dinda Fadisa Alis, absen 33. Saya Bilkis Audia Hanifah, absen 5. Saya Sofabilatul Rahma, absen 31. Saya Muhammad Syarjani, absen 18. Suasana di dalam sebuah ruangan pesantren sederhana, mereka berkumpul untuk berdiskusi mengenai situasi umat Islam yang sedang menghadapi berbagai tantangan. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul di sini. Situasi umat kita saat ini bertentangan. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bimbingan kedua. Benar ya, kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita hanya diam, umat kita akan terpecah belah. Saya berpikir, bagaimana kalau kita mendirikan organisasi yang bisa menyatukan umat dan membimbing mereka? Ide yang bagus ya. Saya juga berpikir banyak perempuan yang ingin berperan aktif. Tapi bagaimana caranya kita agar para perempuan dapat berkontribusi? Betul, kita bisa memulai dengan memberikan pendidikan kepada perempuan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar mereka bisa mendidik anak-anak supaya menjadi generasi yang beriman. Jika benar ada organisasi seperti itu, saya yakin pasti banyak orang yang mau ikut, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Baiklah, sepertinya kita akan sholat terlebih dahulu dan melanjutkan rapatnya setelah sholat. Ketika sedang berjalan menuju masjid, Aisyah dan Siti saling bertukar pikiran mengenai hasil rapat sementara tadi. Semoga rencana kita dalam mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tapi bagaimana dengan persaingan dengan organisasi lain? Terus juga cara Kiai Syari dalam mengatasi jalan yang membatasi kita dalam berorganisasi. Kita percayakan saja semua pada Kiai. Kiai pasti sudah melakukan atau menyusun strategi. Diskusi berlanjut. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempertahankan gagasan tentang pembentukan organisasi. Tapi jika kalian yakin bahwa Jawa ada semuanya, bagaimana dengan Wahab? Saya setuju. Saya berpikir nama yang cocok adalah Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama. Ini akan menjadi wadah para ulama dan umat untuk memperjuangkan Islam yang damai, menjaga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indah sekali namanya Kiai. Ini akan menjadi wadah untuk para ulama Nahdlatul kita, dan juga bisa menjadi ruang untuk para perempuan untuk bisa berkontribusi. Kalau begitu, mari kita mulai dengan langkah pertama. Kita bisa mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang sederhana. Lalu seiring waktu, kita mengembangkan program ini lebih besar. Saya akan membantu dengan cara yang saya bisa. Meski saya masih muda, saya ingin sekali berperan di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka berdoa bersama dan berkomitmen untuk memulai langkah awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Kita harus berdoa bersama-sama agar rencana kita bisa lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan semua ini adalah kebaikan umat dan dunia Allah Taala. Semoga Nahdlatul Ulama menjadi
keluarga yang pernah taat khidmat Islam di Indonesia. Amin. Di sebuah gubuk kecil di Kauman, Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan berbicara dengan para muridnya. Saudara-saudara sekalian, Islam mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki diri, bukan hanya dalam ibadah tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin kita memahami Islam lebih dalam sesuai Al-Quran maupun Sunnah. Tapi Kiai, banyak orang yang masih banyak mempercayai tradisi yang mungkin saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apa ini akan mendapat tentangan? Itu sudah saya duga, Sanusi. Tapi jika kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita akan memurnikan ajaran Islam? Saya setuju Kiai, kita perlu bergerak. Mungkin kita bisa memulai dengan mendirikan organisasi. Itu ide bagus, Sanusi. Saya sudah memikirkannya. Kita akan menamakan organisasi ini Muhammadiyah agar kita selalu teringat pada Nabi Muhammad SAW. Di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berbicara dengan istrinya, Kiai Ahmad Dahlan. Kiai, bagaimana pendapatmu tentang saya mendirikan Muhammadiyah? Sudah saatnya mengajarkan masyarakat agar memahami agama Islam yang benar. Saya akan membantu sebisanya. Terima kasih banyak, Nyai. Berkat dukunganmu, ini saya menjadi kebutuhan. Mungkin kedepannya akan banyak tantangan, tapi insya Allah ini adalah jalan yang benar. Jangan khawatir, dengan niat yang ikhlas, Allah akan memberikan kemudahan. Kita hanya perlu sabar. Pertemuan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Pak Ali, seorang pemuka agama yang masih berpegang pada tradisi lama. Kiai Dahlan, apa benar Anda ingin mendirikan suatu organisasi baru yang bernama Muhammadiyah? Apa ini benar? Betul, Pak Ali. Saya ingin Muhammadiyah menjadi wadah untuk memperdalam ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga saya ingin masyarakat memiliki pendidikan yang lebih baik. Tapi tidakkah ini akan merusak tradisi yang sudah lama kita pegang? Bukankah kita cukup mengikuti apa yang telah diwariskan leluhur? Islam terus mengajarkan untuk terus berjalan dan memperbaiki diri. Tradisi yang baik akan kita jaga, tapi jika ada yang menyimpang dari ajaran Islam, kita perlu memperbaikinya. Muhammadiyah bukan untuk mengusir siapapun, melainkan untuk menguatkan iman kita semua. Beberapa warga berkumpul di sekitar gubuk. Mereka membicarakan tentang Muhammadiyah. Saya mendengar Kiai Dahlan baru saja mendirikan organisasi Muhammadiyah. Apa tujuannya mendirikan organisasi ini? Untuk memajukan pendidikan dan memurnikan ajaran Islam. Dia ingin lebih memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa banyak tambahan yang tidak disesuai. Saya pikir itu baik. Anak-anak butuh pendidikan. Kalau Muhammadiyah bisa membantu, kenapa kita tidak mendukung Muhammadiyah? Iya, mungkin ini memang yang kita butuhkan. Mari kita lihat dulu perkembangan Muhammadiyah ini. Tapi apakah semudah itu Kiai Dahlan mendirikan organisasi yang baru? Tidak. Kemarin kami mendengarkan beberapa tokoh yang membantu Kiai Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Beliau mendapat banyak penolakan dari keluarga maupun orang terdekatnya dalam mendirikan organisasi ini. Mereka menganggap bahwa organisasi Muhammadiyah ini membawa kesesatan ajaran agama Islam di tanah air. Belum lagi adanya tendensi dari penjajahan kolonial Belanda yang meningkatkan kristenisasi saat itu. Kemarin pada saat saya bertemu orang desa sebelah, mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa Belanda memberi izin Kiai Dahlan untuk memperluas organisasi yang baru didirikan. Iya juga ya, bagaimana bisa? Awalnya Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini, makanya Belanda membatasi kegiatan organisasi Muhammadiyah. Tetapi Kiai Dahlan menasihati dengan menghancurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta Awalnya Belanda khawatir akan perkembangan
organisasi ini. Makanya Belanda membatasi kegiatan organisasi Muhammadiyah. Tetapi Kiai Dahlan mensiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Ujung Padang dengan nama Al-Munir, dengan nama Al-Madiyah. Oh, jadi begitu. Tapi saya juga mendengar katanya Kiai Dahlan mendirikan sebuah sekolah. Iya, beliau mendirikan sekolah madrasah dunia tanpa sumbangan dari orang lain. Semua biayanya berasal dari harta benda beliau sendiri. Awalnya Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini. Makanya Belanda membatasi kegiatan organisasi Muhammadiyah. Tetapi Kiai Dahlan mensiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Ujung Pandang dengan nama Al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah. Di sebuah gubuk, Kiai Haji Ahmad Dahlan berbicara dengan orang yang selalu mendukungnya dalam mendirikan Muhammadiyah. Alhamdulillah, Muhammadiyah kini berdiri. Kita punya tanggung jawab besar. Mulai hari ini kita akan bekerja untuk mencerdaskan masyarakat, memajukan pendidikan, dan memberikan manfaat bagi semua. Kita siap membantu Kiai. Apa langkah pertama kita? Pertama, kita akan mendirikan sekolah. Pendidikan adalah kunci utama perubahan. Dengan ilmu, kita bisa memutuskan rantai kebodohan dan kemiskinan. Kita akan bersama-sama Kiai. Kita siap mengabdi diri untuk Muhammadiyah dan umat. Kiai Haji Ahmad Dahlan berdiri di depan para pendukungnya, melihat mereka dengan penuh harapan. Semoga Allah meridhai perjuangan kita dengan berdirinya Muhammadiyah. Mari kita bekerja dan berjuang untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Kami di sini adalah untuk membuat video Oke, Pak Ali. Mana ini? Sana, enggak perlu.